Super Semar. Super Semar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Lewat surat yang dikeluarkan pada 11 Maret tahun 1966 ini, terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satunya dipicu peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober tahun 1965. Namun, hingga saat ini, Super Semar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Latar belakang Super Semar. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober tahun 1965. Dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti-komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada Oktober tahun 1965. Selain itu, ada juga KAPPI, KABI, KASI, KAWI, dan KAG yang semuanya tergabung Front Pancasila yang dilindungi tentara. Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600% lebih dan Soekarno masih bergeming. Pada 12 Januari tahun 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR dan melayangkan 3 tuntutan. Isi Tritura Kami dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah: pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Kedua, perombakan Kabinet Dwi Kora. Ketiga, turunkan harga pangan. Setelah kejadian tersebut, Soeharto mengutus 3 jenderal yaitu Am. Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat menemui Presiden di Istana Bogor. Soeharto menyampaikan pesan bahwa ia sanggup memulihkan keadaan yang memburuk saat itu bila diberikan surat tugas. Akhirnya Presiden Soekarno pun setuju untuk mengeluarkan surat tugas yang dikenal dengan istilah Surat Perintah 11 Maret. Surat perintah tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Setelah menerima surat tersebut, Soeharto kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan keamanan. Tindakan pertama adalah membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Tindakan berikutnya adalah menahan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan PKI melalui keputusan Presiden nomor 5 pada 18 Maret tahun 1966. Dampak dari Super Semar. Pertama, Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai presiden ARI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Kedua, Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S. Ketiga, status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret tahun 1967. Keempat, Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret tahun 1968. Kelima, Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga ke 1998. Keenam, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat. Ketujuh, Indonesia kembali bergabung dengan PBB.